Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Nima, NIM 85875431. Di sini saya akan membuat video menit tugas tutorial 3 inovasi pembelajaran. Saya di sini akan menerangkan tentang Automatic Online Proctoring atau AOP yang digunakan universitas terbuka dalam pelaksanaan ujian online. Materi yang dibahas ada apa itu Automatic Online Proctoring atau AOP, 2. Bagaimana sistem bekerja, 3. Manfaat dalam menjaga integritas akademik, 4. Bagaimana universitas menjaga privasi mahasiswa. Yang pertama ada Automated Online Proctoring atau AOP, adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI untuk memantau peserta ujian secara otomatis selama ujian berlangsung. Sistem ini dirancang untuk menjaga kejujuran, integritas akademik, dan keamanan pelaksanaan ujian tanpa memerlukan pengawasan manusia secara langsung. Dalam pelaksanaan AOP, memanfaatkan perangkat seperti kamera web, mikrofon, serta perangkat lunak khusus untuk memantau aktivitas peserta ujian. Sistem akan mendeteksi berbagai perilaku yang dianggap tidak wajar, seperti yang meninggalkan tempat duduk, melihat ke arah lain dalam waktu yang lama, adanya orang lain di ruangan ujian, atau membuat aplikasi dan tab lain yang tidak diperbolehkan selama ujian berlangsung. Cara kerja AOP umumnya meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, sistem melakukan verifikasi identitas peserta sebelum ujian dimulai. Yang kedua, selama ujian berlangsung, AI akan memantau wajah, gerakan mata, suara, dan aktivitas komputer peserta secara real time. Ketiga, apabila ditemukan aktivitas yang mencurigakan, sistem akan memberikan tanda atau flag dan menyimpan rekamannya untuk ditinjau lebih lanjut oleh dosen atau pihak yang berwenang. Penerapan AOP memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama menjaga integritas dan kejujuran akademik, yang kedua mengurangi potensi kecurangan saat ujian daring, yang ketiga meningkatkan kredibilitas hasil ujian, yang keempat menghemat biaya dan tenaga pengawas, yang kelima ada memungkinkan pelaksanaan ujian bagi peserta yang berada di lokasi berbeda. Meskipun demikian, penggunaan AOP juga menimbulkan beberapa tantangan seperti kekhawatiran terhadap privasi data, kecemasan mahasiswa saat diawasi oleh AI, serta memungkinkan kesalahan deteksi oleh sistem. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu menerapkan kebijakan perlindungan data yang jelas dan memastikan adanya verifikasi oleh manusia terhadap hasil deteksi yang dilakukan oleh AI. Di universitas terbuka, Automated Online Proctoring digunakan sebagai salah satu inovasi untuk mendukung pelaksanaan ujian daring yang aman, adil, dan terpercaya bagi mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, bagaimana sikap Automatic Online Proctoring atau AOP bekerja? Automatic Online Proctoring atau AOP bekerja dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI untuk mengawasi peserta selama ujian daring berlangsung. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa ujian dilaksanakan secara jujur dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 1. Verifikasi identitas peserta. Sebelum ujian dimulai, peserta diwajibkan melakukan proses verifikasi identitas. Sistem akan memeriksa identitas peserta melalui foto wajah, kartu identitas, atau data yang telah terdaftar pada sistem akademik. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa orang yang mengikuti ujian adalah peserta yang sebenarnya. 2. Aktivitas kamera dan mikrofon. Saat ujian berlangsung, sistem akan mengaktifkan kamera dan mikrofon pada perangkat peserta. Kamera digunakan untuk memantau aktivitas suara visual peserta, sedangkan mikrofon berfungsi mendeteksi suara atau percakapan yang mencurigakan di sekitar peserta. 3. Face detection atau deteksi wajah. AI akan mendeteksi dan memastikan wajah peserta tetap berada dalam jangkauan kamera selama ujian. Yang keempat ada gaze tracking atau pelacakan arah pandangan. Sistem pemantauan arah pandangan mata peserta. Apabila peserta terlalu sering melihat ke arah lain selain layar komputer, AI dapat menganggap aktivitas tersebut sebagai indikasi penggunaan catatan atau bantuan yang tidak diperbolehkan. Yang kelima ada
browser locks and monitoring layar. AOP biasanya dilengkapi dengan fitur browser lock yang mencegah peserta membuka aplikasi lain, tab baru, media sosial, atau situs web yang tidak berkaitan dengan ujian. Sistem akan melacak setiap upaya pelanggaran yang dilakukan selama ujian. Yang keenam, ada deteksi aktivitas mencurigakan. AI secara otomatis menganalisis berbagai aktivitas peserta seperti meninggalkan kursi saat ujian berlangsung, kehadiran orang lain di dalam ruangan, suara percakapan yang tidak wajar, gerakan yang dianggap mencurigakan, menggunakan perangkat tambahan yang tidak diizinkan. Yang ketujuh, ada perekaman atau penyimpanan data. Selama ujian berlangsung, sistem merekam aktivitas peserta dalam bentuk video, gambar, maupun log aktivitas komputer. Data ini disimpan sebagai bukti apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang kedelapan, ada verifikasi oleh manusia. Meskipun AI mampu mendeteksi berbagai aktivitas mencurigakan, keputusan akhir tidak sepenuhnya dilakukan oleh sistem. Dosen atau petugas akademik akan meninjau laporan dan rekaman yang dihasilkan oleh AI untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran atau hanya kesalahan deteksi. Alur singkat kerja AOP: yang pertama, login ke sistem ujian. Yang kedua, verifikasi identitas peserta. Yang ketiga, ada kamera dan mikrofon aktif. Yang keempat, AI memantau wajah, mata, suara, dan aktivitas komputer. Yang kelima, ada sistem memberikan tanda jika terhadap aktivitas mencurigakan. Yang keenam, ada data direkam dan disimpan. Yang ketujuh, ada dosen atau petugas meninjau hasil deteksi AI. Yang kedelapan, ada hasil ujian diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, ada teknologi yang digunakan dalam automated online proctoring atau AOP. AOP memanfaatkan berbagai teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk mengawasi ujian daring secara otomatis. Teknologi-teknologi tersebut bekerja secara terintegrasi untuk memastikan ujian berlangsung secara jujur, aman, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama, ada Artificial Intelligence atau AI, kecerdasan buatan atau integral merupakan teknologi utama dalam AOP. AI digunakan untuk menganalisis perilaku peserta ujian secara otomatis dan mendeteksi aktivitas yang dianggap tidak wajar atau mencurigakan selama ujian berlangsung. Yang kedua, ada computer vision. Computer vision adalah cabang AI yang memungkinkan komputer mengenali atau memahami objek dari gambar atau video. Yang ketiga, ada face recognition atau pengenalan wajah. Teknologi pengenalan wajah digunakan untuk memverifikasi identitas peserta sebelum ujian dimulai. Sistem akan membandingkan wajah peserta dengan data yang tersimpan pada database sehingga dapat memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian adalah orang yang berhak. Yang keempat, ada gaze tracking atau pelacakan arah mata. Teknologi ini digunakan untuk memantau arah pandangan mata peserta selama ujian. Yang kelima, ada audio analysis. AOP menggunakan mikrofon untuk merekam dan menganalisis suara di sekitar peserta. Teknologi ini dapat terdeteksi: satu, percakapan dengan orang lain; kedua, suara yang tidak normal; yang ketiga, indikasi adanya bantuan dari pihak lain selama ujian. Yang keenam, ada browser lockdown teknologi. Teknologi lockdown browser berfungsi mengatasi akses peserta ke aplikasi atau situs lain selama ujian berlangsung. Yang ketujuh, ada cloud computing. Data hasil pengawasan, rekaman video, log aktivitas, dan laporan pelanggaran disimpan menggunakan teknologi cloud computing. Menyimpan berbasis cloud memungkinkan data diakses secara aman oleh pihak yang berwenang dan mengandung pengawasan dalam skala besar. Yang kedelapan, ada machine learning. Memungkinkan sistem belajar data yang dikumpulkan selama pelaksanaan ujian. Yang kesembilan, ada data explosion. Untuk melindungi privasi peserta, AOP menggunakan teknologi ekspresi data. Teknologi ini mengamankan rekaman video, audio, dan informasi pribadi sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ke-10, ada Learning Management System atau LMS. AOP biasanya terintegrasi dengan platform pembelajaran daring atau Learning Management System.
atau LMS yang digunakan perguruan tinggi. Integritas ini memungkinkan proses ujian, pengawasan, dan laporan dilakukan dalam satu sistem yang terhubung. Selanjutnya ada manfaat Automatic Online Proctoring atau AOP bagi mahasiswa dan universitas. Yang pertama manfaat AOP bagi mahasiswa. Yang pertama ada menjamin keadilan dalam ujian. Yang kedua meningkatkan kepercayaan terhadap hasil belajar. Yang ketiga memberikan fleksibilitas dalam mengikuti ujian. Yang keempat ada mendorong sikap jujur dan tanggung jawab. Yang kelima ada membantu evaluasi diri. Yang B, manfaat AOP bagi universitas sendiri, menjaga integritas akademik. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas institusi. Yang ketiga, mengurangi risiko kecurangan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pengawasan. Yang kelima, ada menghemat biaya operasional. Dan yang keenam, ada mendukung pendidikan jarak jauh. Bagaimana sih universitas menjaga privasi mahasiswa dalam sistem Automatic Online Proctoring atau AOP? Penerapan AOP harus disertai dengan perlindungan privasi mahasiswa agar penggunaan teknologi pengawas ujian tetap menghormati hak-hak peserta. Universitas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi mahasiswa dikelola secara aman, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama ada penyimpanan data pada sistem yang aman. Yang kedua menggunakan enkripsi data. Yang ketiga ada membatasi akses terhadap data. Yang keempat ada transparansi kebijakan privasi. Yang kelima ada membatasi penggunaan data sesuai tujuan. Yang keenam ada penerapan prinsip human in the loop. Yang ketujuh menghapus data setelah masa penyimpanan berakhir. Yang kedelapan mematuhi peraturan pelindungan data pribadi. Kesimpulannya adalah Automated Online Project atau AOP merupakan inovasi teknologi yang digunakan untuk mengawasi pelaksana ujian daring secara otomatis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Sistem ini membantu menjaga integritas akademik dengan mendeteksi berbagai bentuk kecurangan, memastikan kejujuran peserta, serta meningkatkan kredibilitas hasil ujian. Bagi mahasiswa, AOP memberikan manfaat berupa penciptaan keadilan dalam ujian, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil belajar, serta memudahkan mengikuti ujian dari berbagai lokasi. Sementara itu, bagi universitas, AOP membantu meningkatkan kualitas pengawasan, mengurangi potensi kecurangan, menghemat biaya operasional, dan mempercayai kebutuhan institusi pendidikan. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.